Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya sekarang sedang bersama Pak Daris. Pak Daris panggilannya. Nama lengkapnya Pak Sudarisman, yang insya Allah pada siang hari ini akan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Dan Pak Daris ini adalah orang ketiga yang bersyahadat pada hari ini di Mualaf Center Yogyakarta, yang insya Allah pada hari ini akan dilanjutkan satu lagi bersyahadat pada malam ini nanti insya Allah. Baik, tadi sempat kita mengenal Pak Daris sedikit di bawah ya, kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit ya, tentang Islam ya. Boleh mungkin diceritakan sedikit lagi sekalian perkenalan Pak Daris sebelum kita mulai pensyahadatan. Pak Daris ini dari mana, lalu bisa tertarik Islam itu gimana? Mungkin kenalan dulu Pak Daris, sekarang pekerjaannya apa mungkin? Ya, terima kasih atas waktunya kepada saya. Saya Sudarisman dari Sleman. Saya di sini mempunyai keinginan ingin masuk Muslim karena di saat kami memeluk agama yang sangat yang dulu ada sering ketimpangan dan ketidakcocokan tentang komunitas, juga hubungan yang kurang menurut saya kurang berkenan di hati saya, sehingga saya pelan-pelan keluar dan sering melihat komunitas-komunitas Muslim yang lain. Seperti saya mempunyai ketertarikan bahwa komunitas-komunitas yang dulu merasa saya tidak nyaman, sehingga saya melihat dengan komunitas-komunitas yang baru sama saudara-saudara Muslim itu kok tertarik. Kapan mulai Pak Daris mulai tertarik Islam? Setahun, 2 tahun? Kalau setahun 2 tahun itu baru mengalami kebingungan ya. Malah waktunya saya rasa singkat sekali. Gitu. Ternyata baru saja beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu itu bercengkrama dengan saudara-saudara kami yang beragama Muslim. Sudah lama pun bercengkrama, tapi kami masih sering mengikuti agama yang lain yang kemarin saya anut. Kemudian lambat laun kami sering keluar dengan melihat komunitas-komunitas Muslim itu kayak tertarik. Kadang datang ke masjid hanya melihat, sehingga mau tanya masih malu, terus mau ikut bagaimana caranya. Apalagi tentang ajaran-ajarannya kan masih sangat asing ya. Ya, kemudian waktu yang sangat singkat kami jalan-jalan sama tapi ibu. Mungkin sebelum sampai ke sana kita ada satu hal yang menarik tadi kita ngobrol-ngobrol ya sama Pak Daris, bahwa Pak Daris ini lahir dari keluarga Muslim. Ya, dan kebetulan keluarga bapak saya Muslim, keluarga ibu saya juga Muslim, tapi ada juga yang Nasrani. Namun waktu itu kami hidup dari kecil itu dari kebanyakan keluarga Nasrani, karena dari bule anak-anak Pak Ade, sehingga saya waktu itu hanya mengikuti ombak masyarakat aja yang. Jadi Pak Daris ini Muslim tapi tinggal di lingkungan yang mayoritas Kristen atau Katolik? Nasrani. Katolik, ada Kristen. Waktu itu ikut nenek ya. Ikut nenek berarti. Ya, kalau dari orang tua mayoritas memang Muslim. Dan orang tua Islam ya, Muslim ya. Lalu
nenek, kakek, dan akhirnya nenek itu besar di keluarga besar di Nasrani. keluarga Nasrani. Lalu memilih pas KTP memilih masuk Nasrani. Iya. Terus peribadatan juga termasuk yang religius dulu. Di tiap minggu ke gereja. Iya, Ya, tiap minggu gitu ya. datang ke gereja, tapi artinya juga belum sempat paham seperti apa, cuma cukup kayak aktivitas biasa, pendalaman mungkin belum bisa mendalami juga. Lalu selang waktu berlalu akhirnya mulai merasa ketidakcocokan, tidak nyaman ya, Tidak nyaman karena ada ketimpangan di suatu komunitas, pergaulan di komunitas yang dan merasa di komunitas Muslim tidak lebih nyaman. Kemudian lambat laun juga karena juga apalagi ada ini caranya perselisihan batin ya, karena mungkin karena ada niat mau perang yang mereka sudah tahu kan, otomatis dia ada yang tidak mau tahu, ada yang menjauhi. Oh, jadi sebelumnya Pak Dari sudah ngasih tahu mau pindah agama? Ya tidak secara langsung sih, tapi karena sering tidak datang kan, otomatis karena ombaknya mengikuti ke masyarakat yang Muslim, jadi mereka mungkin membaca sendiri. Oh, makanya dari situ dijauhi. Ya. Oh, gitu. Lalu semakin lama ya semakin jauh akhirnya Ya, sampai tertarik masuk Islam dari komunitas Islam itu ya. Jadi kok merasa enjoy, nyaman, tapi mau mempelajarinya. Mulai mempelajarinya dari kapan Pak? Setahun ya tadi katanya. Ya, setahun itu baru artinya baru mengetahui aktivitas saudara-saudara Muslim ya. Di masjid sholat, apalagi tentang namanya apa tuh kalau di kami puji-pujian ada. Kalau di Muslim apa itu yang nyanyi itu namanya sholawat. Oh, sholawat. Kok ternyata kok kayak ada sentuhan nyaman atau adem. Nah, kadang-kadang mencuri ke masjid, sholat. Mencuri apa ini? Ya mencuri pandangan. Mencuri pandang. Bahaya nak mencuri di masjid. Rupanya mencuri pandang. Ya, mencuri pandang. Aktivitas Muslim itu sholat. Ya seperti itu. Kemudian dengan tidak terasa waktu tercepat saya jalan-jalan di Malioboro, datang ke masjid besar, Masjid Agung, saya baca Mualaf Center. MCJ itu. Dan langsung sore hari itu, sore maghrib itu saya datang. Ada teman ibu yang bilang katanya dulu pernah jadi teman jualan. Berarti ketemu teman ibu di dekat masjid gede. Masjid, ya. Terus tanya sama ibu itu, ya. lagi jualan itu ibunya? Itu tidak jualan tapi di rumah, tapi sekarang dihubungin. Ketemu di situ terus tanya, "Meh datang ke sini ada orangnya enggak?" Langsung diantar sama teman ibu ini. Oh ada. Kemudian disambut sama bapak-bapak yang tunggu itu, terus suruh nunggu, kemudian dipanggilkan Pak Mas Habib gitu. Habib Burhan, ya. Saya bertanya lebih jauh, lebih dalam, saya cerita apa adanya, ya kemudian diberi jalan, diberitahu kalau bahwa ini ada Anda sendiri. Saya sebetulnya di sini juga administrasi, tapi nanti akan ada bagian sendiri. Makanya diarahkan sama Habib Burhan untuk ke sini. Ya, terus malam-malam langsung saya bikin janjian. Padahal persyaratan belum siap sama sekali. Ya. Mental aja asal-asalan. Yang penting saya kepingin ketemu kan. Oke. Paling tidak tahu dulu ya, melangkah dulu ya. Betul. Nah, urusan mental menyusul berarti. Iya, diarahkan ke sini gitu. Terus ketemu Mas siapa tadi itu. Akhirnya seperti itu. Berarti mulainya dari jalan-jalan di Masjid Gede, sekitaran Masjid Gede. Kelihatan Mualaf Center Yogyakarta. Lalu ngubungin. Tadi malam baru ya. Tadi malam ngubungin, baru siang ini datang ke sini langsung. Langsung ya. Janjian langsung sampai ke sini. Masya Allah, luar biasa. Nah, kita obrolin tentang Islam. Pak Daris yakin masuk Islam? Iya. Yakin. Sudah mempelajari selama setahun ini, berarti paling tidak sudah tahu bare minimum apa aja yang dilakukan umat-umat Muslim. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Puasa. Siap dengan sholat?
Siap. Siap 5 waktu ya. Siap sholat 5. Siap dengan puasa. Ya, siap. Sudah nyoba-nyoba juga tadi ya. Ya, sudah. Waktu dulu mengikuti di agama saya yang dulu aja, saya pernah berpuasa. Puasa yang mana? Puasa Puasa Ramadan. Ya. Oh, bukan puasa yang agama dulu ya. Bukan. Tapi Puasa coba Ramadan. puasa Ramadan ya. Oh, oke. Waktu itu puasa Ramadan juga saya karena kepingin menahan. Waktu dulu kan masih juga kalau sifat temperamen masih ada ya maksudnya. Untuk meredam emosi atau meredam pikiran biar adem ya dengan puasa seperti itu. Setahu saya cuma itu. Terus berhasil. Ya memang apa diberitahu sama saudara poso percuma nek isih gue isih nuruti emosi nafsu sing diingini. Nah, seperti itu saya tahu, kemudian saya juga sering mengikuti puasa itu ya memang punya Dampaknya gitu ya? dampak sendiri. Oh ternyata seperti ini. Jadi menghadapi orang-orang yang emosional jadi bisa Lebih kalem ya. Masya bisa Allah, menata hati, bisa artinya mereka emosi itu saya bisa menerima. Walaupun saya tidak bisa meredam sepenuhnya. Gitu. Jadi luar biasa ya. Jadi dari sebelum Islam, Pak dari sini udah coba puasa dan ada dampaknya dalam kehidupan sehari-harinya ya, yaitu emosi yang lebih mudah dikontrol ya. Masya Allah, luar biasa. Itu salah satu syariat Allah kepada manusia ya. Jadi walaupun tidak Islam tapi ternyata it works. Nah, setelah puasa ada zakat dan ada juga kewajiban seorang muslim lainnya adalah berhaji jika mampu. Jadi kita mengupayakan untuk berhaji dan yang paling utama adalah mengikrarkan syahadat ya. Mengikrarkan syahadat adalah meyakini bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan selain Allah dan hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah kita berlindung dan hanya kepada Allah kita akan kembali ya. Jadi tidak ada beribadah di tempat lain dan ibadah kita hanya kepada Allah. Bergantung kita hanya kepada Allah dan juga mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW ya, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Nah begitu, itu yang paling utama. Jadi ada 5 hal: syahadat tadi, sholat, puasa, zakat, haji. Nah gitu. Jadi itu minimal yang harus ada di dalam seorang muslim. Siap dengan itu Pak ya? Siap. Pak dari siap ya? Iya. Syahadat ini ada yang maksa nggak? Nggak ada ya? Tidak. Dari keinginan sendiri ya? Iya. Ada yang mengiming-imingi lek syahadat masuk Islam dapat pacero? Tidak. Nggak ada ya? Tidak. Kalau ada saya udah dapat duluan berarti. Baik. Kita lakukan pensyahadatannya yang akan disaksikan oleh teman-teman di sini. Ada Mas Ardi dan Mas Rehan. Mas Ardi masih bersama kami? Ya, baik. Saya minta Pak Daris untuk membaca dari atas surat pemeluk agama Islam sampai nanti bagian ini ya, 2 kalimat syahadat. Nah, pada bagian lafaz syahadat dan artinya saya minta Pak Daris nanti mengulangi setelah saya, gitu ya. Ini Rabu 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah atau 13 November 2024 Masehi. Ya, baik. Silakan dibaca dengan lantang. Di sini. Ya. Ini dari bacaan ini apa sih? Ini boleh. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertantangan bahwa ini saya Sudarisman, lahir tanggal 10 bulan 10 71, alamatnya sebagai buruh harian lepas, agama terdahulu Kristen, dengan penuh kesadaran dan niat tulus dan diri sendiri bahwa mulai hari ini Rabu tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah saya telah meninggalkan agama saya yang dahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, saya minta ulangi setelah saya dengan suara yang lebih keras ya, biar kedengaran sama teman-teman yang menyaksikan di sini. Ya. Baik. Biar nggak grogi, nggak?
Enggak ya, alhamdulillah. Baik, ulangi setelah saya. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Dilanjut berikut pernyataan saya. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberi pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah. Nah, singkat masuk Islam sederhana ya. Dari dari ucapan yang dari lisan kita menjadi seorang muslim. Nah, maka di dalam Islam itu kita sangat berhati-hati dan menjaga lisan ya. Dan ya semoga ini menjadi awal yang baik, awal baru yang baik untuk Pak Daris ya. Semoga Allah istiqomahkan. Amin. Baik. Saya minta tanda tangan sebelah sini ya, kena materai dan kertasnya. Yang sini. Ya, kenakan materainya. Dan nama jelasnya di atas garis bawah, yang nggak apa-apa, sama aja ya. Satu kali lagi di tempat yang sama. Baik, namanya. Alhamdulillah. Setelah kan sempat nyari-nyari mau masuk Islam di mana? Nyarinya berapa lama? Kalau muter-muter aja lama. Lama ya? Iya, sambil jalan karena mau bertanya langsung siapa yang mau ditanya. Pernah tanya sama seseorang di tempat masjid, tapi pertanyaan saya merasa tidak lega atau kurang jelas. Saya cari lagi tempat-tempat yang yang menurut saya tahu meyakinkan. semua, yang meyakinkan semua tentang kalau mau mualaf. Nah, dengan adanya di mualaf center ini baru saya jelas gamblang, kemudian saya betul langsung bisa di mualaf. Itu gimana perasaannya Pak setelah sekian lama mencari terus sekarang sudah sampai? Ya, sekarang sudah merasa lega karena sudah terjawab semuanya. Karena pertanyaan-pertanyaan yang saya cari sudah terjawab di sini. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, saya kira demikian ya. Mungkin ada sedikit statement untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih mencari-cari. Mungkin bisa apa pesan-pesannya untuk mereka yang sedang mencari-cari, Pak? Pesan saya bagi saudara-saudara kami yang belum tahu tentang jalan mau kemana kita melangkah, kita bisa sharing ataupun kita bisa bertanya, mungkin jawaban yang bisa melegakan ataupun membuat kita senang, kita tahu semua tentang apa yang kita punya tujuan di mualaf center sini. Kalau memang kurang tahu mau kemana, kalau saya memang lewat teman-teman ataupun lewat siapa yang bisa dipercaya, boleh silakan. Tapi kalau yang jelas, kalau memang mau niat, datang saja ke mualaf center. Gampang nyarinya ya. Datang aja ke Kauman atau datang aja cari aja di Google, ada mualaf center Yogyakarta. Insya Allah mudah ditemukan. Itu ya Pak ya. Alhamdulillah.
sini sudah, saya tanda tangannya dulu. Mas Ardi, Mas Rehan minta tanda tangannya. Kalau sekarang tinggal masih sama komunitas mayoritas lingkungan Muslim atau yang Nasrani? Saya sudah kebetulan saya keluar dari rumah juga dari teman-teman kerja. Saya juga sekarang jauh saya kontrak sendiri sekarang di Jalan Wates. Berarti lingkungannya sekarang sama teman-teman yang Muslim itu? Sekarang lingkungannya ya ada teman Muslim juga. Oh, campur. Beberapa bulan ini sudah dekat. Oh, dekat sama teman-teman yang Muslim. Baik gitu. Oh, gitu. Alhamdulillah. Nah, baik, ini ada sedikit titipan dari kaum muslimin yang menitipkan hartanya di Mall Life Center Yogyakarta yang untuk saudara-saudara kita yang bersyahadat di sini. Ada yang pertama ada satu zakat mal ya. Ini berupa uang di sini. Ya, salah satu yang kewajibannya bayar zakat. Zakatnya itu ini zakat mal ya. Nah, ada 2 jenis zakat, nanti bisa dipelajari. Nah, ini salah satu yang berhak menerimanya adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Nah, lalu kita sertakan di sini ada Al-Qur'an ya, full dalam bahasa Arab. Ya, dan kita sertakan juga Quran beserta Iqra-nya. Nah, ini ada Iqra ya. Iqra ini adalah salah satu metode cara belajar membaca Quran yang sangat populer di Indonesia ya. Saya rasa dari ujung timur ke ujung barat di Indonesia semua orang tahu Iqra. Lalu ini ada buku panduan praktis hijrah. Nah, ini apa-apa aja yang harus diketahui ketika seorang baru masuk Islam. Ya, apa-apa aja yang perlu dipelajari di awal ya, sebagai urgensi ilmu. Nah, nanti bisa dibaca-baca di sini. Ya. Cara-cara sholat juga ada di sini. Ya. Tentang zakat ada 2 jenis zakat. Ya. Lalu ada beberapa zakat di sini dibahas semuanya. Ya, gitu. Zakat mal, zakat pertanian, semuanya ada di sini. Ya. Lalu ada sedikit satu lagi sajadah. Ini nggak bisa dikeluarin, ini gede ini sajadah. Udah kayak matras besar sekali. Nah, silakan diterima. Semoga bermanfaat, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Selamat ya, Pak. Sudah selesai. Sudah, kita akhiri sebentar. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah telah kembali pada fitrahnya Pak Sudarisman ya. Pak Sudarisman baru saja mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan kita saksikan bersama. Sahabat sekalian, marilah kita doakan Pak Sudarisman agar selalu Allah jaga dalam iman Islam dan Allah istiqomahkan sampai husnul khatimah. Dan Allah mudahkan dalam mempelajari Islam dan menerapkan syariat Islam. Terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian atas dakwah ini. Semoga Allah berikan segala yang terbaik, segala balasan yang terbaik untuk kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita mau ke Basnas. Mau ngapain kok? Alhamdulillah Pak Bambang itu pewakif yang dulu menteri di zaman kabinet yang lalu SBY. Beliau selain memberikan wakaf tanah, dulu beliau adalah ketua Basnas. Beliau juga mengusahakan untuk pembiayaan pembangunannya.
Pembangunan gedung untuk mualaf di Jogja. Wisma Mualaf ya namanya. Ya. Jadi, 2 lantai ya. Iya, Masya Allah. Jadi begitulah lembaga-lembaga mualaf ini kita tuh nggak punya uang sebenarnya. Ya. Jadi kalau kenapa kita selalu menolak wakaf, nggak berani nerima, kita bisa nerima. Bisa bangun. Kapan bangunnya nggak tahu, takut buru mati. Tapi apapun lembaganya, semua sama. Ya. Kita berkolaborasi. Allah menjadi saksi bahwa lembaga Mualaf Jogja itu adalah yang pengurusnya tidak muncul ketokohan menonjol sampai di antaranya, yang tidak peduli dengan terkenal atau tidaknya, yang tidak peduli dengan pujian atau tidak, benar-benar bisa dipertahankan.